Saudara pendengar dan pemirsa RRNet dimanapun Anda berada, program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara dengan melaunching Embal @ Kalori dalam program pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman menjadi salah satu solusi bagaimana mengajak masyarakat untuk mencintai pangan lokal dalam pemanfaatan potensi alam di Maluku Tenggara, sekaligus mengatasi dan menekan impor pangan dari luar daerah ke Kabupaten Maluku Tenggara. Tentunya hal ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah maupun Badan Pangan Nasional terkait dengan launching pangan Embal @ Kalori, sehingga dapat mengangkat kapasitas petani dan juga UMKM yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam launching pangan Embal Kalori yang mendapat respon positif dari Badan Pangan Nasional maupun pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara yang dilaksanakan Jumat 8 Maret 2024 menjadi langkah strategis pemerintah membentuk diversifikasi dan keterjangkauan pangan di daerah. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara Zainal Arifin Rahyan saat ditanya sehubungan dengan upaya pemerintah lewat dinas teknis dengan langkah strategis selain membatasi pasokan pangan dari luar, juga proses intensifikasi hingga pada penciptaan diversifikasi pertanian yang dapat merubah pola pikir masyarakat terhadap kecintaan pangan lokal, secara khusus pada pangan embal dan umbi-umbian sebagai komoditi pokok masyarakat yang dihasilkan, sehingga substitusi pencegahan ketergantungan pangan beras dan tepung yang dikirim dari luar daerah sedini mungkin mampu dilakukan pada 11 kecamatan dengan melibatkan jejaring kerja seluruh stakeholder di daerah ini bersinergi mewujudkan ketahanan pangan. Rahyan juga mengatakan pengoptimalan program dengan kolaborasi yang telah dilakukan bersama pihak Politeknik Perikanan Tual akan terus memberikan sosialisasi bagi masyarakat, sehingga dari program pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman mampu merubah mindset masyarakat demi memicu tingkat produksi maupun memperbaiki kualitas pangan serta mengarah pada perbaikan gizi masyarakat lokal dengan memperbaiki menu makan yang sesuai dengan standar kesehatan guna menciptakan generasi muda yang sehat dan cerdas sesuai range yang ditetapkan pemerintah daerah secara umum. Zainal Arifin Rahyan menilai dukungan penuh pemerintah dalam meningkatkan diversifikasi pangan daerah serta mengangkat pangan unggulan berupa embal dengan memberikan sosialisasi bagi masyarakat akan pentingnya ketahanan pangan lokal tanpa bergantung pada pangan beras yang setiap saat mengalami perubahan harga signifikan bagi permintaan konsumen, apalagi dengan hasil kajian dan uji coba yang telah dilakukan mempermudah produsen dan konsumen pada transaksi dan distribusi pangan olahan UMKM di daerah ini. Dan berikut kita ikuti ulasan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara terkait program B2SA. Kegiatan pangan B2SA ini yang langsung dari Joni Deputi 3 yang turun langsung. Kegiatan ini gambaran dan komentar Bapak seperti apa? Baik, terima kasih. Pangan lokal ini sudah mulai agak kurang diminati. Oleh karena itu dengan adanya kegiatan ini kita ingin melakukan menggairahkan kembali sekaligus melaunching produk yang baru dan sosialisasi embal ini menuju ke pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Oleh karena itu dengan adanya pangan lokal yang menuju ke B2SA ini diharapkan kualitas dari embal itu akan semakin sehat dan semakin bisa dinikmati oleh masyarakat. Penerapan pola pertanian sehingga jangan terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia. Untuk bisa mengamankan makanan yang aman dan berkualitas ini seperti apa? Ya, tentu ini setelah kita melakukan uji coba, lalu kita uji laboratorium dan komposisinya maupun senyawanya sudah dapat diketahui. Nah itu sudah dikatakan menjadi satu hal yang makanan yang berbasis B2SA dan dia menjadi aman. Dukungan pemerintah terkait dengan program ini, Pak? Memang kegiatan ini didukung atau disponsori oleh Badan Pangan Nasional dan bersama dengan pemerintah daerah. Aplikasinya nanti ke 11 kecamatan ini, Pak?
Ya, tentu nanti setelah ini di launching dan disosialisasikan, maka produk-produk yang berbasis B2SA ini nanti akan didiseminasi ke para UKM, dan kita bekerja sama dengan Politeknik Perikanan untuk inovasi dan teknologinya, dan tentu berbasis keamanan tadi, sehingga di seluruh UKM-UKM yang ada di 11 kecamatan ini bisa menerapkan atau ya melaksanakan pola enbal mendukung B2SA itu. Selain enbal, ada pangan lain Pak yang ditargetkan untuk Tentu ada, masih banyak umbi-umbian lainnya. Hanya saja kan sekarang ini bahwa masyarakat Kei itu adalah budaya pangan lokalnya itu adalah enbal. Tentu di dalamnya tidak terlepas dari umbi-umbian lainnya. Ada harapan terkait dengan program ini yang langsung mungkin didukung oleh kementerian terkait atau juga dari Badan Pangan Nasional ini, sehingga masyarakat lebih menerima secara 100% dan dapat diterapkan. Dengan adanya kegiatan ini, dan ini adalah merupakan dukungan dari Badan Pangan Nasional, dan juga kita sudah melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Kita optimis pemerintah daerah akan terus melakukan pengembangan dan melakukan advokasi maupun promosi untuk bagaimana enbal ini kembali menjadikan sebagai pangan lokal yang menuju kemandirian dan kedaulatan pangan daerah. Saudara, Zainal Arifin yakin perbaikan produk lewat mutu dan kemasan yang lebih baik dari pangan olahan enbal, juga perbaikan peluang pasar bagi angka produksi petani akan membentuk pola sirkulasi ekonomi yang sangat menguntungkan bagi peningkatan kreativitas petani, juga mendukung keterjangkauan pangan daerah yang diharapkan pemerintah daerah Maluku Tenggara. Kualitas enbal yang dikonsumsi telah diuji kandungannya, baik nutrisi dan gizi, serta telah diukur sesuai dengan penyajian maupun presentasi produk yang sehat. Arifin Rayyan juga mengaku dalam makanan pokok berupa enbal yang sudah diuji coba kualitasnya, saat ini pihaknya menjadikan salah satu olahan pangan sebagai olahan unggulan yang dapat dikonsumsi secara massal. Selain itu, dengan menggandeng seluruh elemen masyarakat pada program pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman menjadi tolak ukur mendasar untuk mengangkat enbal dijadikan pangan rakyat demi membentuk ketahanan pangan daerah. Arifin juga menjelaskan dukungan penuh terhadap program peluncuran enbal kalori menjadi pangan dan program pangan bergizi, beragam, seimbang, dan aman sangat direspon positif oleh seluruh kalangan. Pangan ini dapat dikonsumsi rutin tanpa bergantung pada pangan lain yang dikirim dari luar daerah, serta menekan pengeluaran masyarakat untuk pemenuhan konsumsi. Dan kecintaan pangan lokal dengan program B2SA menjadi tolak ukur untuk menciptakan kedaulatan pangan di Maluku Tenggara. Dirinya juga yakin guna pemanfaatan pangan lokal, pengolahan dan produksi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan ruang usaha bagi petani dapat membantu masyarakat, karena potensi ini dapat dioptimalkan pengembangannya secara rutin dan menyeluruh dalam bentuk diversifikasi pangan di Kabupaten Maluku Tenggara. Sementara itu, penjabat Bupati Maluku Tenggara Jasmono memberikan apresiasi yang tinggi dalam pelaksanaan program tersebut untuk menekan krisis pangan dengan menggalakkan program ketahanan pangan yang dilakukan secara berkelanjutan. Di sisi lain, mampu membatasi impor pangan ke daerah ini, dan diyakini konsumsi pangan beras sesuai data statistik masih menurun dari angka rata-rata nasional, sehingga kerjasama seluruh elemen masyarakat dalam memicu kecintaan akan pangan lokal dapat diterapkan sebagai langkah substitusi ketergantungan masyarakat terhadap pangan beras yang mampu diturunkan. 3 isu strategis prioritas pangan, pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, krisis pangan, keanekaragaman pangan lokal. Dan kegiatan pada hari ini kami sambut sangat positif karena merupakan bagian dari program dan kegiatan untuk menjawab 3 isu strategis tersebut. Pemerintah daerah berencana akan membatasi konsumsi beras daerah. Alasannya selain untuk mengerem masuknya beras dari luar daerah yang terus melonjak, di sisi lain kita juga ingin berusaha, kita ingin memperkuat ketahanan lokal kita sehingga mengurangi dan meminimalisir ketergantungan terhadap pangan dari luar daerah. Alhamdulillah, konsumsi beras daerah Maluku Tenggara per kapita per tahun masih lebih rendah.
Pernyataan yang sama dikemukakan Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Badan Pangan Nasional Rina Syawal yang menyambut baik respon pemerintah daerah untuk program pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Sebab pimpinan daerah secara langsung dengan aksi nyatanya guna membatasi pasokan pangan dari luar. Selain itu dengan mengangkat potensi lokal yang berlimpah akan mengangkat kapasitas petani lewat pendampingan dan pemberdayaan masyarakat. Potensi kearifan lokal yang ada, salah satunya adalah bagaimana kemudian cadangan pangan pemerintah ini berbasis kepada pangan lokal. Itu luar biasa. Sebenarnya itu Bapak sedang menjadikan Maluku Tenggara itu berdaulat dan mandiri pangan. Karena tidak akan tergantung lagi kepada pasokan pangan dari luar. Rina Syawal optimis jejaring kerja yang tinggi dan keseriusan masyarakat dalam mengangkat komoditi lokal di setiap sentra produksi mampu meningkatkan pola konsumsi masyarakat lokal terhadap sumber daya alam dan memperbaiki gizi masyarakat lewat aneka produk yang tentunya mampu menghasilkan sumber energi, baik karbohidrat, protein, vitamin, dan kandungan energi yang tersedia pada bahan nabati maupun hewani yang dimiliki daerah ini. Saudara, mewakili kerabat kerja bertugas, saudara, paket feature dalam mengangkat ketahanan pangan dan peluncuran embal kalori sebagai pangan lokal kita sudahi, dan kita akan jumpa dalam paket yang sama dan topik yang berbeda. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya J. Sarbunan, teknisi itu saya Rodin, dan Sandro Morelkosu, Arif Tuda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita jumpa di lain kesempatan.